orang-orang yang telah melakukan kejahatan, tentu mereka akan berpikir bahwa mereka bisa bersembunyi di balik benteng, di balik tembok, di balik gunung, atau di dalam hutan. Para pembuat kejahatan bisa menghindari kejaran pihak berwajib. Para pelaku kejahatan bisa bersembunyi di mana saja yang dia suka, sehingga dia tidak akan ditangkap, sehingga dia bisa terhindar dari kejaran orang-orang yang memiliki kewajiban untuk menertibkan kondisi sosial. Namun, dalam kenyataan yang sesungguhnya, sekalipun seorang penjahat sanggup bersembunyi di dalam gunung, di dalam hutan, di dalam rumah, di balik tembok, dia tidak akan mungkin sanggup untuk menyembunyikan diri dari penyesalan, dari penderitaan, karena dia menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu adalah tidak benar. Ketika dia lari sekalipun, itu adalah bentuk ketakutan dia. Dia takut untuk ditangkap, dia takut untuk dipenjara, dia takut untuk dihakimi. Namun ketika dia berada dalam kondisi selamat dari kejaran pihak berwajib, dia tidak akan pernah selamat dari penderitaan, dari penyesalan, karena dia bagaimanapun mengerti nilai-nilai moral. Ketika kita menjalani kehidupan ini, pada saat kita melakukan kejahatan dalam bentuk apapun, ketika kejahatan itu kita lakukan pada diri sendiri, tepat pada saat mata melihat kemudian timbul kebencian, tepat pada saat telinga mendengar kemudian timbul keserakahan, tepat pada saat pikiran berproses timbul rasa suka dan tidak suka. Rasa suka dan tidak suka ini akan menimbulkan penderitaan yang tidak sedikit dalam diri kita. Kita tidak mungkin lari. Kita tidak mungkin untuk bisa menghindari akibat dari kecerobohan kita pada saat kita berinteraksi dengan objek 6 landasan indera. Ketika kita tidak memiliki sati, ketika kita tidak memiliki pengendalian diri, ketika kita tidak memiliki perhatian yang murni, semua objek akan menimbulkan rasa suka maupun tidak suka. Rasa suka dan tidak suka ini kemudian menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan. Penderitaan yang tidak sedikit, tidak hanya tepat ketika perbuatan itu telah dilakukan, tetapi dalam masa-masa selanjutnya, penderitaan tetap akan terus mengikutinya. Penyesalan akan tetap terus mengikutinya. Nah, oleh karena itulah kita diingatkan oleh Sang Buddha bahwa kita tidak mungkin menghindari dampak dari perbuatan yang kita lakukan. Ketika kita menyadari bahwa kita tidak mungkin menghindari konsekuensi dari perbuatan kita, seharusnya ini mampu menyadarkan kita. Seharusnya ini mampu membuat kita untuk bisa bergegas, membangkitkan sang weka, semangat untuk berjuang agar kita bisa bebas dari segala perilaku yang buruk,
segala perilaku yang tidak baik, segala perilaku yang mampu menimbulkan penderitaan dalam kehidupan kita, yang mampu menimbulkan kecewaan, ratap tangis, keluh kesah dalam kehidupan kita. Seharusnya kita tergugah agar kita semuanya bisa bebas dari penderitaan.